peer teaching 6 orang, gelombang 1. Nanti gelombang 2-nya besok kita libur, kemudian dari Senin insya Allah tepat pukul 13 kita mulai lagi. Jam 13. Dan tolong Bapak Ibu mudah-mudahan kegiatan peer ini lancar dan tolong utamakan. Jangan mendahulukan kepentingan yang urgennya melebihi PPG. Bapak dan Ibu ini suatu keuntungan daripada peer teaching yang offline, itu nanti harus bawa anak, kemudian bawa bapaknya, bawa istrinya untuk datang ke Cirebon gitu kan, harus nyewa rumah atau nyewa kamar. Nah ini bersyukur. Karena itu tolong utamakan, kalau tidak urgent sekali, selain kepentingan ini, mohon untuk didahulukan, sehingga tugas-tugas itu nanti bisa terselesaikan. Karena kalau terbiasa mengerjakan tugas itu lambat, itu akan bikin stres pada saat nanti UP dan UKIN. Sehingga kalau tugasnya dari awal sudah diselesaikan semua, insya Allah beban akhir itu akan lebih ringan. Dan itu terjadi beberapa kakak kelas Bapak Ibu yang kemarin itu tidak lulus, antaranya ada beban seperti itu gitu. Oke, secara umum saya komentari dari 6 orang. Pertama Pak Ahmad Fauji tentang perilaku jujur, kemudian Pak Wawan tentang munakahat, Pak Andi tentang hari kiamat, Ibu Ella tentang Asmaul Husna, Pak Ade tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk, dan Pak Ahyar tentang Asmaul Husna juga. Saya akan memberikan komentar tentang pada umumnya ini sudah berjalan dengan baik. Cuma beberapa masukan dari saya. Pada prinsipnya pembelajaran kan kita mengenal 3 langkah. Yang pertama pendahuluan, yang kedua inti, dan ketiga penutup. Pada langkah pendahuluan itu minimal itu ada 3 kegiatan. Kegiatan pertama adalah orientasi. Orientasi itu salam, kemudian berdoa, mengabsen. Kemudian yang kedua adalah persepsi. Persepsi ini ibaratnya adalah kalau kita naik kendaraan, itu kita akan melewati polisi tidur. Polisi tidur. Jadi bagaimana supaya kita sebagai driver itu melewati polisi tidur ini, penumpangnya yang bonceng itu tidak terasa geledeknya. Apa geledek bahasa binjainya itu ya? Ya, terasa mati. Ya. Bincangan Pak, bincangan. Ya, goyang Pak, goyang Pak. Ya goyang, sehingga kita slow gitu, merasakannya nyaman. Nah, kalau supir bisa membawa penumpang di saat kendaraan itu lewat polisi tidur, tidak merasakan adanya genjalan, maka itu termasuk guru yang dikatakan bisa berapersepsi, apersepsi itu. Kemudian yang ketiga adalah motivasi. Motivasi ini memberikan manfaat. Apa pentingnya materi yang akan diajarkan kepada anak? Berasal dari mana? Dari need, kebutuhan anak. Jadi materi sesusah apapun judulnya, kalau dikemas dari sumber bahan ajar yang ada di lingkungan anak, itu tidak akan kesulitan dan anak akan paham. Salah satunya, tadi saya mengkritisi Pak Ahmad Fauji. Itu ada bahasa yang terlalu tinggi itu. Misalnya Pak Ahmad Fauji mengatakan hipotesis. Hipotesis, investigasi. Nah, itu kan bahasa-bahasa sudah tingkat-tingkat kuliah Pak. Anggota dewan itu ya itu. Tapi kan di PBL begitu Pak. Eh? Di
Di problem based Ya, learning. itu harus sesuaikan dengan kondisi audiensnya. Sebab kita kembali ke ABCD. Audience, behavior, conditioning, dan degree. Itu. Daripada kita memberikan materi tapi tidak mengena, nanti akhirnya anak yang ada OLAB. Apa OLAB itu? Bosan. Kita tahu ya. Kita doakan Pak. Ya, jadi manfaat pembelajaran apa dirasakan persis oleh anak. Supaya materi itu dirasakan manfaatnya, maka bahannya juga yang sesuai berada di lingkungan anak. Jadi tadi siapa yang memberikan materi tentang menanam padi dan padi itu? Pak Ade, Pak. Pak Ade. Jangan sampai nanti anak itu dari kota dibawa ke kampung, Dek, itu pohon apa? Itu pohon beras, gitu kan. Nah, itu berarti dia tidak ngeh dengan lingkungannya, gitu. Yang kedua adalah tentang inti. Inti di konsep pembelajaran sekarang kita masih berada pada ranah saintifik. 5M. M1, Mengamati, Pak. Mengamati. Kedua, Mengamati, Pak. Mengamati. M2, Menanya. Menanya. M3, Alarm mencoba. Apa ya? Menanya, mengamati. udah nggak hafal itu, apalagi mau menerapkan. Ada di Mencoba. coba. Ajo lupa. Komunikasikan keempat, yang kedua menalar. Mau komunikasi. Wah, nggak Komunikasikan. Bu Aisyah, Komunikasikan keempat. ini gimana ini? M5-nya aja ini nggak tahu nih, kan diluluskan. Eksplorasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Buka lagi ya. Mengkomunikasikan. Itu langkah-langkahnya itu M5. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Langkah ketiga, apa aja yang dilakukan penutup? Penutup pertama ini harus bisa menarik kesimpulan pembelajaran dari awal sampai akhir, terutama pada langkah inti. Siapa yang menarik kesimpulan? Yang menarik kesimpulan atau refleksi adalah siapa? Guru atau anak? Yang menyimpulkan siapa? Guru, Boleh dengan siswa, Pak. Boleh bersama-sama. Lalu nanti digabungkan dengan Sama-sama, Pak. Guru. Guru dan anak Yang menyimpulkan, menyimpulkan, kemudian guru memberi penguatan. Biasanya Ya. guru, Pak. yang menyimpulkan itu adalah anak. Kenapa anak? Jadi kita tahu daya serap pembelajaran anak sejauh mana. Nanti guru tinggal meluruskan, kenakan. Anak-anak, tadi kita telah belajar apa? Ini bu, ini bu, ini bu, ini bu. Nah, bagus. Nanti tinggal diruntuhkan oleh guru gitu. Jadi jangan guru yang menyimpulkan. Guru yang harus sabar menunggu daya serap anak. Kemudian ada evaluasi, jelas evaluasi ada. Evaluasi itu bisa berbentuk lisan dan bisa berbentuk tertulis. Di samping itu juga tadi ya Bu Ella yang dari Cirebon, alumni Yayan Cirebon. Bu Ella, mana Bu Ella? Iya, Pak, hadir, Pak. Ya, itu Bu Ella bagus. Begitu akhir pelajaran itu memberikan tugas kepada anak, dan tugas ini merupakan suplemen, pelengkap dari materi yang tadi diajarkan. Sebab konten materi yang diajarkan 30-40 menit itu nggak mungkin akan tercover semua. Maka untuk menambah referensi diberi tugas lagi untuk menyempurnakan materi yang diajarkan. Dan terakhir dengan doa bersama-sama. Dan pada saat berdoa, pada realitasnya itu jangan doanya itu basmalah dan hamdalah saja. Tapi doanya adalah dijaharkan, diucapkan. Supaya kelihatan anak itu mengucapkan doa-doa itu. Dan yang membimbing doa, anak, jangan guru. Satu, mengajari anak supaya dia bisa
menjadi pemimpin, berani, dan kedua setiap anak dengarkan itu lafadznya bagus apa tidak dalam makhrajul hurufnya. Oke, itu aja. Terima kasih secara umum. Mangga Bu. Ya. Baik, Pak Dokter, terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan semua sama Pak Dokter ya. Cuma Pak Dokter secara umum dari kegiatan awal, kegiatan inti sampai kegiatan akhir. Nah, tapi sekarang saya satu persatu nih Pak Dokter. Dari yang pertama itu Ustadz Ahmad Fauzi itu bagus ya, dari awal pembukaan menyampaikan tahapan semua yang tadi Pak Dokter sampaikan itu tercover. Nah, di bagian motivasi itu kan ada manfaat, terus ada menyampaikan tahapan kegiatan. Nah, ini menyampaikan tahapan kegiatan dan teknik penilaian itu memotivasi siswa untuk oh iya, nanti kita belajarnya ini ya, misalnya. Jadi Bapak Ibu gini, anak-anak nanti kita belajar hari ini, nanti kita belajar bersama, ada tayangan video, ada diskusi, kemudian ada presentasi, kemudian nanti ada tes. Nah, itu termasuk menyampaikan tahapan kegiatan atau langkah-langkah kegiatan. Dan teknik penilaian pun disampaikan. Nanti Ibu menilai kalian pada saat proses pembelajaran atau di akhir seperti itu. Itu untuk memotivasi. Ini suaranya Ustadz Ade ya, kayaknya. Kemudian penutup juga bagus ya. Jadi sampai refleksi. Nah, itu walaupun saya udah ada kode, itu nyampaikan refleksi jadi lengkap. Kemudian yang Ustadz Wawan, itu bagus. Ini jadi teringat saya waktu membimbing pernikahan itu, binwin ya. Saya dapat tugas tambahan binwin, jadi membimbing pernikahan. Itu, ada istilah KKN lagi itu tadi. Itu KKN. Bukan nepotisme ya, Ustadz Wawan mah KKN-nya. Beda lagi. Apa Ustadz KKN-nya tadi tuh? Kuliah, kerja, nikah. Nah, itu. Itu KKN. Nah, itu tadi Ustadz kalau saya lihat bagus ya. Cuma mungkin agak sedikit nervous kelihatannya Ustadz ya. Enggak, pikirannya ya, pikirannya anak lagi dirawat seperti itu ya. Nah, itu. Jadi hampir rata-rata itu memanajemen waktunya nanti apa ya, jadi harus bagus. Kita kan nanti akan membuat video pembelajaran pada saat PPL sampai UKIN, jadi harus bagus dan pandai memanajemen waktu untuk semuanya. Jadi kode itu ya, kode jadi harus bisa membagi pembukaan segini, inti segini waktunya, dan penutup segini waktunya, menitnya gitu ya. Kemudian Ustadz Hamdi itu mengajar kelas 12 ya. Nah, jadi kita melihat tadi Pak Dokter menyampaikan melihat bagaimana kita posisinya ngajar di mana, Pak, SD, SMP, SMA, ini untuk semuanya. Tadi saya lihat gitu ya, Nah, misalnya kalau misalnya Ustadz Ahmad Fauzi itu manggilnya Nak, itu kan hampir mudahnya hampir sama ya. Jadi alangkah bagusnya dibuat perjanjian nih, Bapak nanti ngajar manggil kalian Mas. Ya, misalnya untuk anak SMA nih. Saya teringat kemarin di BIT 1 mendapatkan orang Jawa Tengah, Jawa Timur itu memanggil siswanya Mas sama Mbak. Begitu, walaupun itu tingkat SD. Nah, itu kan bagus daripada kalian begitu ya. Hai begitu. Jadi masih mending kita memanggil dengan panggilan yang baik. Kalau untuk anak-anak SD, berarti kalau di Jakarta Bang. Nah itu Bang. Iya. Tapi jangan empok. Yang ininya, yang perempuannya, Neng. Iya, Neng itu pantas. Jadi Abang sama Neng gitu. Nah, kalau untuk yang SD itu bisa panggilan sayang.
Tapi kalau usia SMA, kalau panggilan sayang, aduh. Waduh, kacau. Wah, kacau beliau gitu ya. Nah itu Wah, Bu, kacau, saya Andi. kadang-kadang kalau lagi ngajar di kelas, Bisa KKN lah, Bu. kalimat sayang itu selalu terucap Bu. Iya, jadi itu Ustadz Hamdi ya, kelas 12 ya, semuanya bagus, intinya bagus. Tadi menampilkan problem ya, jadi DBL-nya kelihatan. Jadi di awal itu menyampaikan problem gitu ya. Jadi kalau DBL harus kelihatan problem pada waktu orientasi di kegiatan inti. Gitu. Kemudian Bu Ella ini yang di awal nih dari Ustadz Ahmad Fauzi, Ustadz Wawan, Ustadz Hamdi ini murid-murid pakem. Begitu ibu guru datang rame, semangat gitu ya. Ya, nah itu mulai rame. Dan yang terakhir itu Ustadz akhir mulai panas, pengen segera pulang begitu. Saya mau Iya. Fauzi masih jam sebelum istirahat Bu ngajarnya. Aduh, Iya, seger gitu. begitu ibu guru datang, biasa murid-murid banyak menggoda ibu gurunya gitu. Iya. Mengingatkan saya ke Dewi Motik, itu mirip Bu Ella tuh. Dewi Motik tahu Bu Ella? Itu. Iya, Ya, Bu. Bu Ella bagus. Kecantikan, Bu. Ya dari awal sampai akhir inti ya, sampai penutup bagus. Hanya belum satu lagi Bu Ella. Itu walaupun saya udah kasih kode, Bu Ella udah selesai gitu. Tapi masih berusaha untuk menyimpulkan gitu. Satu yang ketinggalan tinggal merefleksi gitu ya, refleksi. Nah, kemudian Ustadz Ade Suprapto ini juga semangat banget itu. Saya udah kasih Ustadz. Wah, hebat. Semuanya hebat. Saya kira di awal itu kurang apa ya, kurang rame. Ternyata rame juga, alhamdulillah ya. Dan semuanya menyampaikan dengan dengan media semuanya tidak, alhamdulillah lancar dan tidak ada yang dapat gangguan seperti itu. Dan yang tadi di Ustadz Air juga sempat macet, alhamdulillah terus kesananya jalan. Kemudian itu yang terakhir Ustadz Ahyar itu sudah menampilkan tujuan, tapi karena anak-anaknya udah semangat gitu ya, mungkin ngajarnya siang pengen cepat pulang, jadi tujuannya sudah ditampilkan, lupa menyampaikan tujuan ya Ustadz Ahyar. Iya, padahal udah tayangan di PPT ada itu. Saya lihat ini nungguin ini kapan disampaikannya, ya apersepsi gitu ya. Ternyata kelewat karena anak-anak udah rame, udah semangat gitu, ngelihat bapak gurunya ganteng gitu ya. Nah, itu saja dari saya. Alhamdulillah ya. Ini masukan-masukan dari saya dan Pak Dokter. Nanti harus bagus ya. Jadi kesananya yang belum refleksi, belum menyampaikan tahapan kegiatan pada kegiatan awal, menyampaikan ya. Yang belum merefleksi pada kegiatan akhir, penutup, sampaikan. Nah, cuma saya lihat dari awal sampai akhir ada satu ya tadi, atau belum ya, yang belum menggunakan ini apa berbasis internet, istilahnya soalnya. Tadi ada satu ya, Ibu Ella atau siapa ya? Atau Ustadz, saya lupa itu. Tadi dicatatnya di mana kertasnya? Yang menggunakan Google. Oh iya, ini saya tulis nih. Ustadz Hamdi, cuma kalimatnya mungkin keceletot, jadi bukan Google Form tapi Google Prom katanya. Nah itu, jadi diusahakan semuanya untuk PPL sampai UKIN itu kita berbasis internet gitu. Jadi soal-soalnya di Google Form. Itu jadi ada link-linknya seperti itu ya Bapak Ibu. Itu saja dari saya Pak Dokter. Mudah-mudahan untuk di hari kedua lebih baik dari yang sekarang. Dan mudah-mudahan semuanya bisa masuk linknya hingga kita bisa menilai hari ini peer teaching Ustadzah ya, peer teaching Bapak Ibu semua. Itu saja dari saya. Barangkali ada yang kalimat yang kurang enak, bukan ini ya, bukan semata-mata untuk apa? Untuk menguliti Bapak Ibu, tapi bukan untuk memberi masukan supaya Bapak Ibu itu lebih baik. Mohon maaf ya Ustadzah, dimaafkan. Izin Bu dosen. Iya. Sedikit Bu dosen. Ya, Mau pantun. Bukan mau pantun, enggak. Saya mau ini. Mau nanya Bu dosen, tadi saya sudah upayakan memasukkan sesuai petunjuk Ibu. Apakah sudah masuk saya punya Bu? Bunda? apanya?
tugas-tugas saya apa namanya? Oh, belum. Alamat webnya itu. Saya belum melihat karena kalau merekam itu saya tidak membuka jendela lain, nanti terlihat gitu. Nanti setelah ini saya kasih tahu yang sudah masuk gitu ya. Nah, Yang izinlah sudah Bunda, kalau saya punya belum masuk, ya izinlah kami diberitahu di LMS Iya, Bunda. siap. Iya. Itu saja Pak Dokter, barangkali pertemuan hari ini selesai ya, alhamdulillah. Nanti diakhiri dengan doa nih Pak Dokter, pangapunten. Ya, Saya mau berpantun pada Mbak. sok silakan pantun, kemudian dilanjutkan dengan doa. Siapa yang bikin doa, yang merasa jadi kiai besar, ayo, silakan. Doa nanti biar Pak Ad. Monggo yang mau bertanya dulu. Saya pantun aja lah Bu. Oh iya. Ya, selasih, daun selasih tumbuh di antara pohon aren dan pohon mangga. Mantap. Kami ucapkan ribuan terima kasih buat Ibu dan Bapak dosen berdua. Terima kasih sami-sami. Ada lagi. Itu nanti pantunnya ditulis ya di grup. Banyak Bu, dia Bu dibukukan. Iya. Mangga. Iya. Ada lagi? Satu lagi Bu. Pohon selasih di dekat pohon aren. Iya. Pohon mangga berbuah lebat. Cakep. Terima kasih kepada Ibu dosen dan Bapak dosen. Bapak keduanya memang orang yang hebat. Masya Allah. Terima kasih Pak. atas pujiannya. Kalau banyak kali nanti lama kali Bu. Tapi Bapak Ibu di depan saya itu orang yang hebat semua loh. Amin. Terima kasih Bu. Pak. Kiranya cukup nggih Pak Dokter. Silakan ya. Monggo yang mimpin doa. Kawan. Oke. Ya, Mela, Pawan, ya. sebelum kita tutup acara hari ini, berita mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari Bapak Ibu dosen bermanfaat bagi kita semua. Amin. Kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Amin. Taala. Al-Hadiyah wa likulli yadin salihah wa irahatatun nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin ya Allah. الحمد ولك الشكر ولك الملك كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعلى عظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء انت كما اثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم صل على نور الانوار وسر الاسرار وتراك الاغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار واله الاطهار واصحابه الاخيار عند الله وافضاله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بما علمتنا ربي علمنا الذي ما ينفعنا ربي فقهنا وفق أهلنا وقربات لنا في ديننا. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما آمين فتفرقا معصوما. اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqdariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau memancing pakai pelampung mendapat ikan si ikan teri. Karena pertemuan kita pada hari ini sudahlah rampung, izinkanlah kita semua untuk mohon diri.
Amin. Amin.